غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir an Mujahid. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya ada seorang Bani Israel yang aktivitas malam harinya qiyamul lail hingga subuh hari. Setelah memasuki pagi hari, ia mengambil pedangnya, kemudian pergi berjihad fi sabilillah hingga sore hari. Kemudian ia kembali dan itu terus ia lakukan hingga 80 tahun. Mendengarkan cerita ini, para sahabat iri dan kepingin menandingi dan menyamai pahala dan amalan yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Maka keinginan para sahabat inilah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menjadi asbabun nuzul, Allah turunkan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhir ayat. Kemudian hikmah dan pelajaran yang kita ambil dalam surat ini, yang pertama bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat dan berkah bagi umat manusia, diturunkan di malam yang penuh berkah. Allah turunkan Al-Quran jumlatan wahidah, sekaligus dari Lauhul Mahfuz langit dunia dengan di malam Lailatul Qadar. Dan selanjutnya setelah itu diturunkan selama 22 tahun. Selanjutnya di sini kita menunjukkan juga bahwasanya sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran, diturunkan pada waktu yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Al-Qur'an ini pun ditujukan kepada sosok yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya di Mekkah Mukarramah. Ini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya apapun yang dilewati Al-Qur'an, apakah waktu, apakah tempat atau orang itu mulia jika ada Al-Quran dalam dirinya. Orang itu mulia jika ia mengusahakan, mengupayakan Al-Quran itu dihafal, Al-Quran itu disampaikan, didakwakan dan lain sebagainya. Maka yakinlah akan mendapatkan kemuliaan seperti mulianya Mekah, mulianya Rasulullah SAW, mulianya bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah apa keutamaan malam Lailatul Qadar. Ada 3 keutamaan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Malam Lailatul Qadar yang ketika kita beramal di dalamnya, fiha yufraku kullu amril hakim, di dalamnya ditetapkan takdir-takdir, kadar-kadar, pembagian-pembagian beberapa tahun yang akan dihadapi. Maka ketika Allah menetapkan takdir pada waktu itu, tidak ada takdir ditetapkan pada waktu itu adalah kecuali ketetapan takdir-takdir yang penuh berkah, takdir-takdir yang baik. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Contohnya Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berdiri malam hari pada malam Lailatul Qadar dengan didasari keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya ma taqaddama min dzambi, dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar, dan artinya bahwasanya ketika kita beramal, melaksanakan ketaatan pada satu malam itu, ruku, sujud, tasbih, baca Al-Quran dan amal-amal ketaatan yang lainnya, maka pahalanya lebih
banyak dibandingkan dengan amal-amal yang kita lakukan selama 80 tahun. Fadilah yang kedua yang kita bisa ambil tentang malam Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbih. Bahwasanya malaikat pada malam itu, yang malam itu dinyatakan dari ghurubus syam, sejak memasuki malam ganjil, yaitu dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq, maka malaikat turun menyaksikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ketaatan. Dengan turunnya malaikat, yaitu Sayyidul Malaika Ruhul Quddus, malaikat Jibril, dia datang dengan memberikan ketenangan, ia datang dengan memberikan rahmat, ia datang dengan memberikan keberkahan kepada umatnya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang umatnya pada waktu melaksanakan ketaatan. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar adalah malam momentum di mana kita sangat dianjurkan untuk melakukan ketaatan, siap siaga untuk menjambut malam Lailatul Qadar dengan penuh pengharapan, dengan kita wujudkan dengan amal-amal ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Dan yang ketiga adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang ada adalah keselamatan, ketenangan yang dibawa oleh malaikat hingga terbit fajar. Oleh karena itu, puasa ini, mumpung kita di 10 hari terakhir, masih ada 2 malam ganjil, 3 malam ganjil, yaitu malam ke-25 atau dan malam 27 dan malam 29. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir, kemudian terjadi dan terdapat di malam-malam ganjil. Allah Subhanahu wa taala tidak mendefinitifkan malam 21, 23, 25, 27 atau 29, tetapi memang ada hadis mengatakan dia terjadi pada malam 27 Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba yang dipilih dan dimudahkan beribadah dalam malam Lailatul Qadar, yang insyaallah dengannya kita mendapatkan kemuliaan yang sebanding dengan kita beramal 80 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.